Pada itu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, kalau mereka kita selalu bersyukur kepada saya ini kan ada orang yang masih terus bertahan dan sampai seluruhnya untuk kita tetap dalam keadaan yang ada kemajuan, ada semakin maju semakin lagi perubahan yang bagus. Selanjutnya semua dan selalu sampai kesempatan dengan kita Muhammad sama saudara waktunya kepada sahabat-sahabatnya yang bergigi juga perkasa menyebarkan Islam sampai ke pelosok Nusantara, sampai ke pelosok dunia. Bahkan ada yang klaim Islam itu datangnya kering atau akhir-akhir, padahal ketika kita melihat secara historisnya, maka sebenarnya Islam itu adalah agama yang ada jauh sebelum agama-agama lain muncul. Karena sebenarnya agama-agama yang lain banyak banget penyimpangan yang ada dalam di Islam. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang membuka wacana diskusi karena kita tanpa textbook, maka kita memanfaatkan sebentar saja diskusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ngantuk diskusi ini, mungkin nanti bisa menggali lagi sampai minimal. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin Quran Al-Quran ayat 19 yang berarti inna lillahi Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang benar dan diberi sisi Allah adalah Islam. Kita hidup di setelah 1400 zaman Rasulullah atau hampir 15 abad, 1400 setelah Rasulullah, hampir 15 abad. Tentu kita banyak bergaul dengan agama non-Islam. Maka ketika kita banyak bergaul dengan agama non-Islam, Islam tidak melarang, tapi Islam memberi konsep bahwa agama yang benar, yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ketika kita bergaul dengan berbagai macam agama atau kepercayaan yang ada di dunia, bahkan di seluruh dunia, yang terjadi adalah pluralisme atau kebinekaan. Banyak sekali jadi satu, maka yang terjadi pluralisme atau kebinekaan. Pluralisme atau kebinekaan itu tersebut akan mempengaruhi perilaku kita, akan mempengaruhi perilaku kita. Ketika kita tidak ada filter, maka membagi batasan terhadap agama menjadi 4 hal pokok. 1. Akidah, 2. akhlak, 3. ibadah, 4. muamalah atau itu mengandung unsur ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Itu yang disebut muamalah atau muamalah. Nah, yang muamalah ini sebenarnya banyak kesamaan. Contoh, salah satu contoh saja. Islam melarang mencuri, Islam melarang zina, Islam melarang menyakiti. Agama yang lain pun juga demikian. Jadi ketika ada seseorang yang membandingkan dengan teknik komparatifnya dia membandingkan agama Islam dengan agama dia mengatakan semua agama sama, yang terjadi adalah sinkretisme. Pluralisme mencolok lagi menjadi sinkretisme. Semua agama nanti akhirnya agama adalah benar. Dimulai dengan sedikit-sedikit menggeser sedikit-sedikit pemahaman yang ada dengan pemikiran dia nativisme dan liberalisme serta sekuler. Dia mengagung-agungkan akal, tidak membawa kitab atau wahyu Allah dan sunnah Rasul sebagai dasar atau kita. Dia mengatakan agama adalah sesuatu yang privasi. Untuk apa agama dimasukkan dalam hal kita berekonomi, dalam hal kita
bersosial, dalam hal berpolitik, dan dalam hal berbudaya. Padahal Islam memfilterisasi dengan sikap-sikap dan perilaku yang ada di diri Rasulullah SAW. Ketika terjadi itu, maka seseorang menjadi atau pembaruan orang-orang Islam yang mempunyai idealisme, maka dia ingin memurnikan atau yang disebut munifisme, memurnikan bahwa kita kembali Quran dan As-Sunnah, tapi tetap menggunakan akal, bukan mengembangkan akal, tapi menggunakan. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk yang cerdas, ulil albab, berpikir, tafakkur. Dari sekian yang cerdas itu, hanya 2,5% yang mampu menggunakan pikir secara optimal, karena dia selalu baca, dan membaca. Maka kalau kita tinjau ulang ayat yang pertama turun adalah Iqra, baca dengan atas nama Tuhan yang menjadikan dari sebelum negara. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita menjadi orang-orang yang terpilih dari seorang yang hari ini tidur banyak. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang terpilih yang kita selalu baca, update dan update. Bagaimana agama menjadi film, bukan yang agama menjadi film. Kemudian yang saya sampaikan dan sebelum ini dijadikan bahan diskusi atau bahan renungan Bapak Ibu sekalian ketika sampai ke rumah, apakah kita itu bisa menggunakan akal yang sehat? Apakah kita hari ini masih selalu membaca dan baca? Apakah hari ini kita selalu mengedepankan sesuatu agama yang disyariatkan? Artinya ketika kita beragama, beribadah mengatur atau didasari dengan ilmu atau membaca. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.